Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan panas atau heat treatment, di mana fokusnya hanya pada annealing dan normalizing pada material ya. Nah, di sini, perlakuan panas itu apa? Jadi definisinya adalah suatu proses atau operasi pemanasan disertai pendinginan ya, tidak hanya pemanasan tapi juga pendinginan terhadap paduan logam di mana fokusnya di sini adalah baja dalam keadaan padat atau solid untuk memperoleh suatu sifat tertentu atau untuk menghasilkan sifat yang nantinya akan eh, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan standar yang dijadikan acuan. Nah, sifatnya di sini akan tergantung pada struktur mikro ya, di mana tadi sudah sempat saya singgung di pengujian di materi uji struktur mikro bahwa struktur mikro itu mempengaruhi sifat akhir, apakah itu sifat mekanik dari materialnya, dan ini sangat dipengaruhi ya sifatnya sangat dipengaruhi oleh tingginya temperatur pemanasan ya, lamanya pemanasannya dan laju pendinginannya. Perlakuan panas sendiri dikelompokkan menjadi annealing dan normalizing, dan hardening dan tempering. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus pada annealing dan normalizing. Nah, di sini bisa terlihat ya holding time atau waktu pemanasan ya. Waktu pemanasannya, lama pemanasannya di sini dia pada temperatur yang sama, dia dapat membentuk hardening dan annealing. Nah, faktor yang terpengaruh terhadap struktur yang terjadi adalah pertama adalah tingginya temperatur pemanasan ya, temperatur pemanasannya sampai berapa derajat Celcius, kemudian lamanya holding time-nya seberapa lama, dan laju pendinginannya. Jadi laju pendinginan itu akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda, kemudian dia menunjukkan bahwa perlakuan panasnya, proses perlakuan panasnya itu yang digunakan juga berbeda. Annealing dan normalizing. Jadi dia perlakuan panas ya, fokusnya adalah pendinginannya dia adalah pendinginan lambat. Kemudian di sini tujuannya adalah melunakkan ya, membuat materialnya semakin ulet ya, lunak. Kemudian menghaluskan butiran kristalnya dan grain size-nya, grain boundary-nya. Kemudian menghilangkan tegangan dalam dan memperbaiki machinability atau sifat mampu mesinnya. Jadi dia mudah untuk dimanufaktur, mudah untuk difabrikasi, memperbaiki sifat kelistrikan, electrical conductivity dan kemagnetannya atau magnetic properties-nya. Nah, di sini ada berbagai macam, ada full annealing, spherodizing, hingga homogenizing. Jadi di sini full annealing ya. Full annealing di sini dilakukan dengan memanaskan baja hingga temperatur austenit atau 25 sampai 50 derajat di atas garis A3 ya. Di sini garis A3 untuk baja hipoetektoid. Jadi baja hipoetektoid kurang dari 0,83% atau di atas A1 723 derajat Celcius untuk baja hiperetektoid. Jadi untuk baja dengan kandungan karbon 0,83% sampai 2%. Kemudian dia ditahan sesaat di hold ya, di holding time, di holding ya. Dinginkan sangat lambat ya, didinginkan sangat lambat biasanya bersama dapur pemanasnya. Jadi dia didinginkan secara lambat. Di sini dia menghasilkan annealing di titik A3 ya untuk baja hipoetektoid, sedangkan hardening ya di sini ya, di sini. Untuk baja di atas 0,8% berarti baja hiperetektoid ya. Annealing dan hardening dengan temperatur pendinginan di sini ada yang dari 910 dan ada yang di atas 723 derajat Celcius. Selanjutnya di sini dengan full annealing diperoleh struktur yang berbutir lebih halus, jadi dia lebih smooth, kemudian bebas dari tegangan dalam ya, dan sifatnya juga lebih lunak serta lebih ulet atau ulet ya, lunak atau ulet. Kemudian di sini benda yang seharusnya diberi perlakuan ini adalah
benda tuangan misalnya, kemudian benda hasil pengerjaan panas atau dingin, dan mengalami pemanasan sampai ke temperatur terlalu tinggi sehingga dia bendanya untuk menghilangkan atau mengurangi tegangan dalamnya harus didinginkan secara lambat. Nah, ini ya prosesnya. Jadi dari struktur mikro ya, dari struktur mikronya yang dia berupa ferrit bagian terang dan perlit bagian gelap di sini. Ya, dia dipanaskan ya menjadi ferrit ya di sini. Ferritnya masih ada. Kemudian dia panaskan sampai temperatur austenit ya di atas 910. Kemudian dia mau didinginkan kembali ya menjadi ferrit ya di sini dia didinginkan tadi pakai holding time atau perlakuan panas yang pendinginannya dia sangat lambat. Jadi di sini bisa terlihat ya struktur mikronya berbeda dari mulai pemanasan kemudian dia pendinginan. Selanjutnya di sini normalizing, jadi dia dilakukan dengan memanaskan bajanya sampai mencapai fase austenit tunggal ya. Jadi dia 40 sampai 70 derajat Celcius di atas A3. Kemudian di sini dia untuk baja hipoetektoid berarti di atas 0,83% kandungan karbonnya. Untuk A3 ya di sini pemanasannya atau di atas A cm untuk baja hiperetektoid. Oh, hipoetektoid berarti 0,8 di bawah 0,83%. Kalau hiperetektoid berarti di atas 0,83% karbon. Kemudian ditahan sesaat, di hold dan dikeluarkan dari dapur. Jadi kalau yang annealing tadi didinginkan di dalam dapurnya, di dalam furnace-nya. Kalau yang normalizing dia didinginkan di udara, jadi dikeluarkan dari furnace-nya. Maka diperoleh struktur yang lebih halus, jadi dia daripada yang di full annealing tadi sedikit lebih keras ya, lebih kuat tetapi lebih getas. Jadi karena tadi didinginkan di udara, dikeluarkan dari furnace itu proses pendinginannya lebih cepat dibanding hanya di dalam furnace-nya pendinginannya. Jadi tentu saja dia lebih keras, lebih getas ya, dan lebih kuat. Juga masih banyak tegangan dalam ya, masih ada tegangan dalamnya. Namun juga machinability-nya, kemampuan mesinnya, kemampuan dia untuk dimanufaktur juga naik. Selanjutnya di sini biasanya digunakan untuk ya normalizing ya hasil dari uh, normalizing heat treatment dia bendanya dia digunakan ya mengalami proses lebih lanjut ya benda yang masih akan mengalami proses lebih lanjut misalnya akan dikeraskan lagi ya dinaikkan improve hardenability atau di machining. Jadi proses hasil dari normalizing itu bukan produk akhirnya, bukan proses akhirnya. Nah, ini contohnya ya. Yang A di sini baja 0,5% karbon, dipanaskan 800 derajat Celcius, holding time 10 menit, dia menjadi full annealing. Ya, di sini masih banyak fasa ferritnya, dan dia furnace cool, jadi dia dipanaskan, dia didinginkan masih di dalam furnace-nya. Kalau di sini dia normalize air cool ya, jadi dia didinginkan di udara ya dikeluarkan dari furnace-nya. Kalau normalizing dia sudah terlihat banyak fase perlit. Jadi di sini ada ferrit, cemented. Jadi di sini ada dianil, perlit, lamel kasar dan ini dinormalkan ya. Ada cemented ya di sini ya. Cemented, perlit, lamel halus seperti itu. Jadi kalau yang di uh, full annealing dia tidak terlihat dia terlihat lebih banyak ferritnya dibanding yang normalizing. Selanjutnya spherodizing ya. Jadi di sini dia proses perlakuan panas di mana semantiknya di sini dia diharapkan berbentuk seperti bola kecil atau spheroid dengan cara di sini pemanasan sedikit di bawah A1. Jadi di bawah di bawah pemanasan 723 derajat Celcius, kemudian ditahan beberapa jam di hold dan didinginkan lambat. Kemudian pemanasannya bergantian ke atas dan ke bawah A1 ya selama waktu tertentu dan didinginkan lambat. Kemudian pengerasannya dilakukan penemperan, ditemper ya pada temperatur yang cukup tinggi.
Ini untuk yang spherodizing. Nah, struktur dari sementiknya dia berbentuk spheroid, jadi berbentuk bola kecil dalam matriks ya, dalam lautan ya, lautan ferrit dan diperoleh sifat lunak, ulet ya, lunak, ulet, ductile, tangguh dan machinability-nya, kemampuan mesinnya juga tinggi. Nah, ini untuk baja dengan karbon tinggi, dia menggunakan spheroidizing untuk menghasilkan sifat yang lunak. Nah, ini contohnya ya. Baja hiperelectroid dengan kandungan karbon 1,1% karbon. Jadi kalau di full annealing kiri di sini grain size-nya lebih besar daripada di spherodizing. Jadi kalau yang spherodizing di kanan di sini dia berbentuk seperti bola-bola kecil. Jadi bintik-bintik di sini ya dibanding yang full annealing. Stress relief annealing, jadi di sini dia bertujuan untuk menghilangkan tegangan dalam dengan memanaskan sampai temperatur rekristalisasi ya. Temperatur pembentukan kristal kembali di mana di sini pembentukannya temperaturnya sekitar 550 sampai 650 derajat Celcius. Dan di sini selama pemanasannya tidak terjadi perubahan fase. Jadi hanya rekristalisasi, hanya pembentukan kristal lagi ya. Dan diperoleh juga sifatnya lebih lunak dan ulet. Di sini bendanya yang biasanya mengalami pengerjaan dingin ya, kemudian heavy machining, pengerjaan panas atau perlakuan panas yang nantinya dia akan menghasilkan tegangan sisa. Nah, homogenizing ya salah satu perlakuan panas yang lain juga bertujuan untuk membuat struktur mikronya menjadi lebih homogen, lebih seragam dengan cara pemanasan sampai ke temperatur yang cukup tinggi, kemudian dia di hold ya, di em, ditahan ditahan pada temperatur yang cukup lama ya, pada waktu yang cukup lama dan pendinginannya lambat. Nah, akibatnya ya hasil yang dihasilkan hasilnya adalah struktur mikro yang berbutir kasar. Dan di sini biasanya dilakukan terhadap benda tuangan ya, benda tuangan atau besi tuang ya, yang pada proses pembekuannya pendinginannya tidak cukup lambat sehingga terjadi curing. Terjadi curing di sini namanya. Kemudian setelah homogenizing perlu ada perlakuan lain untuk membuat strukturnya lebih halus. Jadi dia masih berbutir kasar ya. Dia menghasilkan sifat mekanik yang dia tidak cukup kuat dan tidak cukup keras. Makanya harus dibuat strukturnya ya tadi ya menjadi lebih halus. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi perlakuan panas dari annealing dan normalizing. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.